Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai playlist dengan materi baru berisi seputar Dialect Control Language, disingkat DCL atau DCL ya. Menurut saya yang masih kesulitan ya untuk layout DCL ini, kalau menguasai DCL dibilang keharusan, kayaknya ya nggak sewajib itu ya, tapi memang untuk menangani input atau setting program yang banyak dengan menggunakan tampilan grafis DCL menjadikan lebih user friendly ya, dan menjadikan sekuen atau urutan input menjadi non-linear. Sebelum mempelajari lebih dalam tentang DCL, saya coba cari referensi definisi dari DCL itu sendiri. Menurut Wikipedia, DCL adalah bahasa deskripsi tingkat tinggi dan interpreter dalam AutoCAD untuk membuat dialog grafis sederhana. Ekstensi Autolips menggunakan DCL untuk berinteraksi dengan pengguna dalam lingkungan AutoCAD. Sedangkan dari avralips.net, DCL adalah bahasa markup sederhana yang menjadikan programmer dalam Autolips dan Visualips membuat kotak dialog yang bisa diintegrasikan ke dalam kode programnya. Sedangkan dari Autodesk ya, dari Autolips Developers Guide, dengan DCL kamu bisa membuat kotak dialog untuk digunakan pada program Autolips. Ini adalah contoh kotak dialog yang pernah saya buat. Jadi ini maaf, masih susunannya masih berantakan. Jadi saya dulu fokus untuk fungsi dari programnya saja ya, yang penting program jalan. Kita mengenal ini dulu ya, istilah di kotak dialog ini. Agar nanti ketika kita mempelajari guide-nya lebih mudah ya. Jadi kalau di developers guide-nya Autodesk, ini istilah ini dalam kotak dialog ini semuanya diistilahkan dengan tile atau upin. Jadi ini yang gede juga ini tile dialog ini, dialog box-nya ini, yang besarnya ini juga termasuk tile ya ininya. Kemudian ini adalah yang bisa buat input ya, ini adalah tile edit box. Kemudian yang bisa keluar drop down-nya ini adalah pop-up list, tile pop-up list. Kemudian ini adalah tile button atau tombol. Kemudian ini sebenarnya terdiri dari dua tile button ya, cuma ini sudah di grup, namanya tile sub assembly. Mungkin saya lihatkan ketika ini sudah berfungsi ya, saya tunjukkan di brisketnya. Ini adalah tadi
tile dialognya yang gedenya ini. Kemudian ini adalah edit box ya. Kemudian ini adalah pop-up list. Kemudian ini adalah button. Ini sama ya, edit box. Kemudian ini adalah dua button. Tapi sebenarnya kalau nanti lihat di source code-nya, ini adalah subassembly. Yang saya maksud dengan non-linear adalah kita tidak perlu pas input harus urut ya, ini dulu atau kemudian ini bebas ya. Misalnya mau ngisi beda elevasinya ini dulu boleh, misalnya beda elevasinya 10 meter, kemudian satuannya keliru, bukan meter misalnya ya, sentimeter. Oke, kemudian diameter pipanya ternyata 20. Ini urutannya bebas. Yang saya maksud non-linear itu seperti itu ya. Kita bisa ngitung, terus kita bisa balik lagi. Kalau salah inputnya, ternyata ini meter, tinggal kita ganti. Ini maksud saya non-linear di sini ya. Coba teman-teman bayangkan kalau misalnya ini buat programnya dengan cara biasa, pasti inputnya bertele-tele ya, harus diameter pipa dulu, panjang pipa, dan seterusnya. Belum nanti satuannya ini ya kan, beda-beda. Ini berapa kombinasi kalau misalnya dibuat dengan cara autolips biasa tanpa DCL ya. Kita kembali ke PowerPoint. Berikutnya saya tunjukkan ini source code dari kotak dialog sederhana dengan tampilan seperti ini. Ini adalah source code-nya. Jadi yang utamanya ini tile dialognya namanya adalah TS01 ya. Kemudian di dalamnya komponen anaknya itu ada cuma satu komponen ya, atau satu tile di dalamnya, yaitu button atau tombol. Nah, di sini ada tulisan key sama dengan ini tanda petik 2 save ya. Terus tanda petik untuk tutupnya, kemudian semicolon. Ini adalah atribut ya, nama atributnya key, kemudian ini adalah nilainya. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Secara umum untuk mengatur tampilan ini atau nanti layout juga bisa ya diatur. Kita menggunakan atribut dan nilainya ya. Ini jadi ada atribut key, nilainya shape, kemudian ada atribut action, nilainya seperti ini ya, agak panjang ini. Kemudian ada atribut label, kemudian isinya oke. Nah, label di kotak dialog utama ini, tes ini sekaligus jadi judulnya di sini ya. Kalau di button nanti akan sebagai tulisan yang akan muncul di tengah-tengah button. Untuk memanggilnya, kita perlu membuat file .lsp kalau memang ingin difungsikan ya. Cuma kalau untuk reviewnya aja, kalau teman-teman pakai Brisket, nanti di Blade sudah ada fasilitas untuk previewnya. Di AutoCAD juga sudah ada ya untuk previewnya. Nah, misalnya teman-teman pakai Brisket yang lama, versi 18 misalnya ya, itu belum bisa preview ya. Jadi teman-teman harus bikin kode libs-nya.
Oke, saya tunjukkan cara untuk yang preview dulu dengan brisket ya. Ini adalah kotak dialog sederhana atau kotak dialog yang paling sederhana untuk bisa tampil di layar AutoCAD atau brisket, yaitu terdiri dari tile dialog, kemudian satu lagi minimal harus ada tile button, oke atau cancel ya. Kemudian ini adalah file untuk kotak dialog seperti ini ya. Ini file DCL-nya harus berekstensi .dcl. Kemudian ini adalah kodenya, di mana ini adalah untuk tile dialognya ya. Ini. Kemudian yang ini adalah tes 01 adalah nama dialognya. Kemudian ini adalah atribut dari dialog. Kemudian ini adalah komponen button. Dan ini adalah atribut dari button. Kemudian untuk menampilkannya, nanti untuk menampilkan kotak dialog ini, yang pertama bisa dengan menggunakan file Autolips ya. Ini cuma untuk menampilkan, nanti kalau misalnya sudah untuk aplikasi ya nanti berarti codingnya ada di sini. Kemudian satu lagi cara untuk menampilkannya bisa nanti dengan kalau di brisket di blade ya, nanti ada menu DCL preview. Mestinya di AutoCAD juga ada. Kita langsung ke brisket untuk mencobanya ya. Di sini sudah saya siapkan 2 tab, yaitu 1 tab untuk file DCL-nya, kemudian 1 tab lagi nanti untuk yang menampilkan dengan file LSP ya. Nah, tadi di samping dengan file LSP, kita bisa juga menampilkan file DCL ini dengan menu yang di blade ya, di sini. Nah, ini belum aktif karena kita belum menyimpan ke dalam ekstensi .dcl. Kita simpan dulu, kita save. Kemudian tadi alamatnya di sini ya. Jangan lupa ininya kita ganti jadi DCL file. Saya kasih nama dc01.dcl. Untuk menampilkannya dari menu ini sudah aktif ya. Tinggal kita klik. Oke, udah muncul tombol OK-nya. Kemudian untuk menampilkan dari file libs, ini tinggal kita load aja. Ini secara kode programnya sementara ini aja ya, makan ditelan mentah-mentah aja seperti ini aja dulu. Nanti saya di materi berikutnya mungkin akan saya jelaskan lebih dalam ya, lebih detail, karena di sini sekaligus kalau dengan LSP maka kode program kita juga nanti ada di sini ya. Nanti posisinya di mana, cara setting atributnya, cara
membuat fungsinya bisa dijalankan mungkin dengan tombol yang seperti contoh berikutnya ya, hitung seperti apa nanti di materi-materi berikutnya. Ini sementara telan mentah-mentah, pokoknya ini ada fungsi load dialog, kemudian new dialog. Yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Ini argumen pertamanya, tes 01 adalah nama dialognya yang di sini. Ini nama dialognya. Kemudian ini kalau DCL ID itu yang ini ya, nilai balik dari fungsi load dialog, kemudian dilanjutkan dengan fungsi start dialog, kemudian untuk menghapus dari buffer ya, kita gunakan fungsi unload dialog. Kita coba. Pertama DCL ya, berhasil. Kita klik, nanti yang atribut action akan dijalankan ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kalau misalnya kita mau load yang dari Notepad misalnya ya, untuk yang dari Notepad misalnya nggak ada blade-nya, kayak sama, kita tinggal save. Ini seperti LSP ya, cuma nanti ekstensinya beda, yaitu kita perlu ininya ganti shift S type-nya, kita ganti all files, kemudian kita coba ini nama filenya kita bedain ya, dc02.dcl. Di sini saya kasih beda di labelnya aja ya, ini di atribut labelnya. Nanti ini tes notepad, tapi mungkin ini agak panjang, saya atribut lebarnya saya gedein mungkin ya, 40. Saya save lagi. Ya, udah saya save. Kemudian tinggal kita ganti karena nama filenya dc02. Kalau misalnya mau diganti perintahnya boleh ini notepad ini ya, npad dcl. Oke, kita load juga, kita gunakan npad dcl. Kan ya, ini tes notepad, labelnya label apa, judul dari dialognya seperti yang di sini. Kalau terlalu panjang ya kita ganti aja ya, jadi 30 mungkin cukup. Kita save lagi, kan terlalu panjang. Oke, keluar ya, sama ini actionnya. Kita coba jalankan lagi, ini lebih pendek ya. Oke, saya kira untuk pengantar DCL ini sampai di sini. Jika ada saran atau kritik atau ingin diskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.